Hai teman pemilih, selamat datang di Durasi Koda untuk Demokrasi podcastnya KPU Kabupaten Lembata edisi ketiga. Bersama saya Paul Juang. Hari ini kita akan ngobrol tentang peran penting pengawasan, tantangan di lapangan hingga harapan bersama dalam pilkada yang berintegritas. Teman pemilih, kali ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Thomas Febri Bayo Alam. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata. Selamat datang Pak Febri. Apa kabar? Baik, Pak. Senang bertemu dengan Bapak dalam diskusi atau podcast edisi ketiga KPU Kabupaten Lembata. Nah, Pak Febri, apa sih tugas dan fungsi Bawaslu dalam proses mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Lembata? Silakan, Pak. Pertama tentunya secara yuridis ya, tugas pokok dan fungsi lembaga Bawaslu sudah diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Undang-Undang 10 tahun 2016 terkait pemilu dan pemilihan. Di situ diatur jelas terkait dengan tugas, pokok, fungsi bahkan kewenangan. Nah, namun demikian secara umum dapat saya gambarkan peran Bawaslu di dalam proses pemilu dan pemilihan itu bisa dibagi di dalam 4 klaster ya. Jadi ada klaster yang namanya pencegahan, kemudian ada klaster yang namanya pengawasan, kemudian ada juga yang klaster yang namanya penindakan atau penanganan pelanggaran, dan ditambah satu klaster yang istimewa lagi di penguatan kewenangan Bawaslu terkait dengan penyelesaian proses sengketa administrasi. Ya. Baik, terhadap tugas dan fungsi Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dalam melakukan pengawasan tentunya ada tantangan. Apa saja itu tantangan dalam mengawasi proses tahapan? Ya, untuk tantangan tentu ada tantangan yang sifatnya eksternal dan juga internal ya. Dari internal sendiri tentunya juga yang pertama terkait dengan jumlah personil. Ya, jumlah personil pengawas kita di masing-masing tingkatan itu ya terbatas ya, seperti yang kita ketahui. Ya, kita kalau di kabupaten untuk komisioner ada 3, di KPU ada 5. Begitu juga kalau di tingkat ad hoc kecamatan juga mengikuti. Panwascam ada 5, Panwas Kelurahan Desa ada 1, kemudian ada pengawas TPS disesuaikan dengan jumlah TPS ya. Kami merasa jumlah ini dari sisi personalia memang masih belum bisa secara aktif mengawasi seluruh tahapan. Artinya kita masih kekurangan personel di masing-masing tahapan itu. Kemudian juga yang paling penting juga adalah terkait dengan kapabilitas atau kemampuan pengawas kita harus secara profesional, sumber daya manusia untuk memahami terkait dengan regulasi, aturan-aturan teknis yang memang harus dijalankan pada saat melakukan pengawasan. Jadi regulasi dan juga aturan-aturan itu kan menjadi sumber pegangan utama lah bagi kita, sehingga kita harus sudah clear pada tataran pemahaman terkait dengan regulasi supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari aturan-aturan yang sudah ada. Baik, terhadap tantangan itu, apa ada strategi Bawaslu kira-kira dalam memastikan seluruh jajaran di tingkat bawah bekerja sudah seprofesional atau senetral mungkin? Ya, tentunya yang pertama kita awali dulu dari proses rekrutmen di jajaran ad hoc kita. Kalau kita ketahui dalam pemilu-pemilihan kemarin kan proses rekrutmen antara teman-teman di KPU, di Bawaslu, partai politik ketika harus mencari saksi partainya itu hampir bersamaan semua. Ya. Sehingga memang kita harus benar-benar selektif memastikan bahwa calon-calon pengawas kita itu melalui
proses yang sesuai dengan mekanisme dan aturan. Itu jadi itu tantangan tersendiri ya dalam proses rekrutmennya. Kemudian di dalam pelaksanaan tugasnya tentunya ada supervisi, ada monitoring, dan juga pembinaan yang kita lakukan ketika kita turun ke lapangan. Ya, kemudian juga ada penguatan terhadap rekan-rekan di bawah terkait dengan prosedur mekanisme penanganan pelanggaran, terutama yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat Iya. itu, karena harus membuktikan kredibilitasnya, integritasnya supaya bisa tetap dipercaya Iya. dalam proses-proses pengawasan. Itu yang tantangan yang kami temukan secara internal yang harus kita perkuat. Iya. Lalu bagaimana mengawasi semua tahapan itu? Lalu tahapan mana yang dianggap paling rawan dalam pesta demokrasi kemarin? Ya, kalau bagi pengawas semua tahapan harus rawan. Nggak ada yang nggak rawan, Iya, itu iya. harusnya. Dan memang di setiap tahapan yang ada itu kita tentunya akan melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing tahapan. Istilah kami itu DIM. DIM tahapannya itu ada itu. Daftar inventaris masalah pertahapan. Nah, dari DIM ini yang kemudian nantinya juga kita olah, kita kelola data DIM itu menjadi sumber atau bahan untuk kita lakukan pemetaan kerawanan. Kerawanan. Yang namanya indeks kerawanan pemilu dan pemilihan. Nah, di situ proses kerawanan. Jadi semua rawan, semua rawan, ada ya. potensi, Iya. semua berpotensi untuk terjadi pelanggaran. Nah, tinggal bagaimana cara kita untuk memetakan potensi yang ada, kemudian kita melahirkan indeks kerawanan. Dari indeks kerawanan yang muncul itu, baru kita akan lihat kira-kira strategi apa, formulasi apa yang tepat untuk menyelesaikan masing-masing permasalahan, masing-masing kerawanan yang terjadi. Tentunya berbeda-beda di setiap tahapan kan, sesuai dengan tahapan. Dan juga lokasinya juga, karakteristik permasalahan di masing-masing wilayah juga bisa berbeda. Nah, mungkin di Kecamatan Ileape bisa jadi berbeda dengan di kecamatan mungkin di Buyasuri, Umisuri, dan ya seperti itu. Ada kecamatan yang punya karakteristik permasalahan yang berbeda-beda, kira-kira begitu. Baik, terhadap semua tahapan itu lalu dengan dugaan-dugaan pelanggaran. Ya. Dugaan pelanggaran apa yang paling sering ditemukan di lapangan? Lalu bagaimana cara penanganannya? Ya, ketika dugaan pelanggaran ini banyak ya sumbernya ya. Kita bicara sumber dulu. Kan ada yang dari temuan berarti pengawasan aktif dari rekan-rekan di tingkat ad hoc. Kemudian juga ada laporan yang datang dari masyarakat. Memang tantangan terbesar di penanganan pelanggaran ini adalah ketika laporan disampaikan itu ya masih bersifat mentah lah, kira-kira seperti itu. Iya. Jadi berarti harus masih dikaji lagi. Masih dikaji, dan memang mekanisme dan prosedur seperti itu dalam harus kita kaji, kemudian kita telaah lagi, kemudian kita bisa menyimpulkan dan segala macam. Tapi yang paling penting adalah partisipasi dari masyarakat itu ketika memberikan laporan, itu yang penting. Iya. Terkadang juga ada yang sifatnya ketika melapor belum terpenuhi syarat formil dan materialnya. Nah, ini kan juga sebuah kendala teknis. Jadi pelapor juga harus tahu, pengadu juga harus tahu. Kira-kira ketika melapor itu kan harus terpenuhi syarat formil dan material. Peristiwa, kejadian, alat bukti, keterangan, saksi itu harus ada. Pelakunya kira-kira. Nanti baru kita kaji kita telaah lebih jauh lagi di kira-kira potensi pasal yang dilanggar di mana. Nah, pemberian laporan ini yang di pengalaman pemilu dan pemilihan kemarin statusnya tidak memenuhi syarat, tidak diregistrasi karena memang syarat formil dan materinya tidak terpenuhi. Meskipun secara teknis kami sudah menyampaikan juga di dalam tata acara untuk penanganan pelanggaran itu kami sampaikan kepada pelapor harus untuk memenuhi unsur-unsur ini. Ya, ketika melapor. Nah, ketika melapor kan belum tentu lengkap juga.
harus mengisi dokumen, formulir. Ketika belum lengkap itu kita sampaikan yang ini yang harus dilengkapi. Kadang kendala teknis itu bisa jadi pelapor tidak datang lagi. Ya. Bahkan ada yang sudah melapor kemudian besok mencabut lagi laporannya. Iya. Banyak teknis kan seperti banyak yang seperti ada yang melapor mengisi formulir ketika kita keluar, orangnya sudah tidak ada. Wah, ini kita harus hubungi lagi. Jadi sebenarnya pelapor yang melaporkan pengadu itu harus secara konsep hukumnya kan harus mendalilkan dan membuktikan. Ya. Karena di pemilu siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan. Tetapi di dalam konteks pengawasan Bawaslu yang pasti bahwa setiap jenis laporan yang masuk kan kami tindak lanjuti. Itu wajib hukumnya. Ya, meskipun nanti di dalam proses penanganannya itu hasilnya tidak memenuhi syarat atau tidak, itu tetapi ada langkah yang kami lakukan. Karena ketika melapor itu sudah sebuah bentuk informasi awal. Informasi awal itu artinya ada pelibatan dari masyarakat ketika melihat mungkin ada potensi pelanggaran di dalam tahapan-tahapan tertentu. Jadi kira-kira seperti itu. Iya. Lalu bagaimana sinergi Bawaslu dengan KPU dalam menindaklanjuti temuan-temuan di lapangan? Nah, karena semua orang tahu bahwa penyelenggara pemilu itu kan KPU dan juga Bawaslu. Ya. Silakan Pak. Ya, kita ini rumah besar penyelenggara, jadi harusnya pemahaman antara KPU dan Bawaslu itu secara hukum sudah clear. Harus clear. Baik yang bersifat dari turunan dari undang-undang maupun bersifat edaran maupun bersifat instruksi itu harus terkoneksi dengan baik sehingga pemahaman terhadap regulasi itu harus paham. Bawaslu dengan jajarannya harus paham, KPU dengan jajarannya harus paham, supaya ketika pelaksanaan tidak ada multitafsir. Harus ada pemahaman yang sama. Pemahaman yang sama supaya clear itu. Kemudian juga contohnya kemarin di saat rapat pleno di kecamatan, ya. Nah, mungkin teman-teman dari Panwascam memberikan saran perbaikan. Karena mungkin ada hal-hal gagal yang mungkin harus di cross check, dikaji, diteliti, dilihat, terus diperbaiki. Nah, saran-saran perbaikan ini kan langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman di PPK. Nah, ini kan bentuk sinergi bahwa kita sama-sama sukseskan tahapan yang berjalan. Lalu soal penyelenggara ini ke masyarakat. Apakah masyarakat lembaga sudah cukup aktifkah dalam membantu proses pengawasan partisipatif? Ya, ini menarik karena proses tahapan pemilu atau pemilihan itu kan berlangsung sebenarnya bukan di hari pemungutan suara saja. Jadi tahapan proses itu sudah berjalan di masing-masing tahapan itu jauh sebelum hari H. Jadi keterlibatan peran aktif, euforia dan juga partisipasi itu seharusnya masyarakat sudah dilibatkan dari awal. Sudah mengawasi secara partisipatif itu dari awal tahapan. Kan memang tahapan yang namanya kampanye dan juga tahapan pemungutan suara itu kan orang bilang tahapan yang paling krusial gitu, tahapan mahkota. Tetapi dua tahapan itu sebenarnya rangkaian dari tahapan-tahapan yang ada juga sebelumnya, sehingga proses untuk mengawasi itu bukan hanya fokus di dua tahapan ini seharusnya. Nah, dari tahapan awal, ketika tahapan awal launching pemilu atau pilkada itu digaungkan, di situ harus sudah ada kita aktif, masyarakat di situ. Tahapan mungkin diawali dengan verifikasi partai politik kemarin itu ya toh. Bagaimana kita turun ke lapangan mengawasi terkait dengan kepesertaan partai politik di dalam ini. Nah, itu harusnya masyarakat juga turut terlibat mulai dari situ. Nah, karena itu tahapan awalnya kan, baru nanti di endingnya sampai di tahapan pemungutan suara, bahkan sampai di dalam tahapan rekapitulasinya nanti juga harus terlibat. Lalu ini tahapan. Kalau non tahapan ada tidak giat Bawaslu untuk mendorong partisipasi masyarakat? Ya, ada beberapa program beberapa program di Bawaslu yang memang
bisa kami katakan itu program turunan, program paten yang sudah ada. Contoh Bawaslu Goes to School. Nah, kemudian itu kan sosialisasi ke sekolah, pemilih pemula. Nah, program Bawaslu Goes to School itu juga kemudian kita wantahkan lagi, kita jabarkan di dalam program Bawaslu Mengajar gitu. Jadi Bawaslu Mengajar ini tidak hanya sekedar kita bersosialisasi, tetapi bagaimana kita menginternalisasi program-program ataupun pengetahuan terkait dengan pemilu, kepengawasan pemilu kepada pemilih pemula. Jadi programnya tidak bersifat sementara, tetapi kita upayakan kerjasama yang jangka panjang. Jadi ada MOU yang kita buat di situ, ada MOU. Jadi kita istilahnya melakukan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah itu dengan materi-materi dan kurikulum yang memang kita kombinasikan, kita kawinkan, kita padukan antara kurikulum P5 atau P7 di sekolah dengan nilai-nilai dasar di dalam penyelenggaraan pemilu itu. Nah, materi-materi itu yang nanti kita berikan pada saat melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian juga Jarimu Awasi Pemilu. Itu ada aplikasi yang dikembangkan oleh Bawaslu. Itu juga sebagai sarana untuk atau media untuk mendiseminasi informasi tentang pemilu, tentang kepengawasan di situ. Jadi proses sosialisasinya bukan hanya konvensional saja, tetapi juga melalui media sosial tadi, Jarimu Awasi Pemilu. Kita juga memproduksi berita-berita yang mungkin bisa mengcounter isu-isu yang tidak sehat lah pada saat berita hoax. Bisa berita hoax, berita ujaran kebencian, atau berita-berita yang memang sifatnya provokatif juga. Kalau di masa kampanye kemarin, Black campaign. Seperti itu. Jadi kita juga memproduksi berita itu supaya bisa mengcounter isu-isu negatif melalui aplikasi itu juga. Lalu Pak Febri, di masa non tahapan ini kita di KPU ada namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bawaslu bagaimana? Tentunya ini peran di non tahapan Memang untuk data pemilih ini kan sesuatu yang dari tahun ke tahun dikatakan momok di dalam penyelenggaraan. Ada yang paling itu daftar persoalan tetap. Daftar persoalan tetap. Karena biasanya ketika terjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi itu juga bisa berbasis data itu menjadi sumber pokok gugatan aduan berbasis data itu. Itu juga makanya bisa juga dikatakan oleh tadi daftar permasalahan tetap. Tetapi di non tahapan ini kan ada Coktas pengawasan cokli terbatas dan sudah dilakukan teman-teman KPU dan kami juga turut mengawasi proses Coktas tersebut sehingga kita juga memastikan hasil verifikasi faktual di lapangan terhadap Coktas itu adalah benar-benar valid dan akurat. Itu untuk Coktas. Kemudian juga kami juga melakukan uji petik harus ada uji petik terhadap data pemilih. Kemudian ada pencermatan terkait kegandaannya masih ada tidak di dalam daftar pemilih. Itu juga kita lakukan. Kemudian juga selain itu pengawasan yang di non tahapan tentunya di Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap proses PAW. Jangan sampai ada PAW. Di tahapan sementara berjalan ini. Kalau ada PAW tentunya Bawaslu juga mengawasi itu. Betul. Apakah proses PAW-nya itu berjalan dengan baik dan benar sesuai undang-undang tidak? Apakah calon-calon yang menjadi pengganti PAW ini masih layak atau tidak? Itu kan ada proses validasinya juga dan verifikasi terhadap hal itu. Jadi pengawasan di non tahapan ini juga termasuk salah satunya itu. Lalu tadi soal pengawasan partisipatif. Sekarang kita bicara soal tingkat partisipasi masyarakat, Pak Febri. Kira-kira bagaimana? Karena data pemilu 2024 kemarin, tingkat partisipasi masyarakat itu 72,9%.
68%. Kalau pilkada kemarin menurun, Pak Febri. Dari 72 itu menurun ke 68,14%. Kira-kira apa tanggapan Pak Febri? Ya, ini kan fakta. Ya, ya. Disampaikan adalah fakta. Sehingga kita juga harus menelisik lebih jauh lagi. Menelisik lebih jauh lagi faktor-faktor atau alasan apa yang kira-kira menyebabkan angka partisipasi ini menurun, kan Menurun. begitu. Kami di Bawaslu melihat juga salah satu faktornya juga adalah karena pemilih banyak yang berada di luar, ya. Sedangkan konsep untuk uh, pencopotan kemarin untuk data pemilih ini kan By the jure. by the jure, Jure. berbasis data, Berbasis data. bukan de facto. Sehingga Sehingga kemarin itu data yang pemilih yang berada di luar dan pada hari itu tidak menggunakan hak pilih itu ada 11,65%. Ini cukup besar, Pak. besar, ya. Itu belum lagi di luar mungkin pada saat menggunakan suaranya juga bisa kategori terbakar surat suaranya kan. Iya, iya. Sehingga tidak dihitung itu juga bisa mempengaruhi angka partisipasi kan. Nah, jadi memang harus apalagi lebih jauh lagi mungkin ada riset atau sejenisnya yang bisa memperkuat argumen-argumen ataupun alasan-alasan kenapa data pemilih ini menurun. Selain itu juga secara teknis dari hasil pengawasan kami kemarin lah, itu juga ada faktor-faktor terkait dengan pengaturan lokasi TPS. Iya. Ya itu juga berpengaruh. Ada kan harusnya satu KK itu di dalamnya ada contoh 5 orang Iya. ya. Itu kan harus dipetakan di satu TPS harusnya. TPS, ya. Tapi dari hasil pengawasan kemarin terbukti masih ada yang Satu kakak masih tersebar di TPS-nya beberapa TPS. Ya. berbeda, sehingga kita beri saran perbaikan supaya kembali ke TPS yang terdekat sesuai dengan alamat domisili. Iya, iya. Kan kemarin juga seperti itu terjadi. Selain juga mungkin kita juga mungkin harus sedikit reflektif terhadap proses sosialisasi yang kita sampaikan kemarin, baik Bawaslu maupun KPU. Apakah kita sudah optimal atau maksimal? Ruang-ruang yang kita sampaikan itu secara konvensional ataukah juga media-media yang kita manfaatkan? Terkadang juga kita merasa bahwa kita sudah sangat maksimal, apalagi di penggunaan media sosial ya untuk sosialisasi. Ya, ada satu faktor lagi ya, sebuah fenomena menarik yang menjadi tantangan dan ya keprihatinan kita bersama ya. Kenapa angka partisipasi itu juga bisa menurun? Nah, memang perilaku pemilih ini juga bisa jadi mereka enggan untuk memberikan suaranya atau hak pilihnya. Itu juga ada sebuah fenomena seperti itu. Hari ini ya animonya rendah untuk ke TPS memberikan suara. Nah ini juga sebenarnya harus ditelusuri lebih jauh lagi kenapa bisa seperti itu terjadi ya. Tetapi ya bisa juga karena ada kekecewaan, faktor-faktor kekecewaan terhadap janji-janji politik dan pemerintahan program kerja dan segala macam yang sudah dijalankan mungkin kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat lah atau ada seperti itu. Ada juga faktor-faktor yang lain. Tetapi ini juga sebuah indikasi yang patut kita waspadai karena ini menjadi pekerjaan rumah dan tantangan terbesar bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat dan animo masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Ya, itu juga sebuah tantangan tersendiri. Baik, Pak Febri. Lalu apa pesan penting yang bisa diambil dalam proses pengawasan kemarin? Ya, tentunya kita inginkan pengawasan yang partisipatif ya. Pengawasan yang tidak dilakukan hanya semata oleh lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga ada peran-peran mitra dan stakeholder Dari semua stakeholder ya. Termasuk partai politik sebagai peserta pemilu kan juga mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mengedukasi pemilih. Nah, kesadaran ini yang perlu dibangun, ya, kesadaran terkait
ya kesadaran yang bermakna ya istilahnya. Jadi tidak hanya kepesertaan kita dalam pemilu, pengawasan itu bukan karena ada dorongan dari luar saja, tetapi memang harus muncul dari inisiatif dari diri kita dari bahwa masing-masing pemilih. memang kedaulatan rakyat itu ada di tangan kita dan kita yang harus mengawasi segala prosesnya itu. Walaupun secara yuridis tadi memang kewenangan tugasnya Penyelenggara. penyelenggara, tetapi hakikat politik, suara politik itu ada di tangan rakyat. Kedaulatan ada di tangan Di rakyat tangan sehingga rakyat. rakyat harus mutlak dan wajib untuk mengikuti seluruh tahapan dan mengawasi seluruh tahapan yang berjalan. Kira begitu. Sehingga pemilu atau pemilihan itu berjalan jujur, adil, dan juga Ya, tujuan umum dari berintegritas seperti itu. Baik, Pak Febri, terima kasih ya sudah datang di podcastnya KPU Kabupaten Lembata. sama Terima kasih sekali lagi atas waktu dan sharing yang sangat berharga ini. Semoga sinergi antara KPU dan Bawaslu semakin kuat dan solid untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Lembata yang berintegritas. Teman pemilih, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kami kali ini. Pesan saya, untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas, maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara sesama penyelenggara pemilu dan juga stakeholder. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya.